الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat bertakwa. Pada hari ini Allah berkenan memberikan kita kemampuan untuk berpuasa. Ya, kemampuan berpuasa bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita bisa menahan makan, minum dan lain sebagainya dari awal fajar sehingga nanti terbenam matahari. Bukan ya, karena ini Allah yang memampukan kita. Untuk itu patutlah kita bersyukur atas nikmat takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke kariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang di akhir zaman ini Allah berikan taufik wal hidayah wal inayah, ya, taufik hidayah wal inayah, karena di zaman akhir ini ya, fitnah sangat luar biasa. Fitnah seperti datangnya keping malam demi malam, semakin gelap dan semakin gelap. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti ya kepingan malam ya, semakin gelap ya. Nah, kalau habis maghrib masih ada cahaya ya Pak Ibu ya. Ba'da Isya terus semakin malam semakin gelap ya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang nanti ya, bukan nanti, sehari ini juga udah banyak ya, yang paginya beriman malamnya menjadi kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, yang malamnya beriman paginya menjadi kafir dan paginya beriman malamnya menjadi kafir. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal fitnah-fitnah yang sangat luar biasa itu. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas semangat semangat 45 ya. Semangat untuk taqarrub ilallah, semangat untuk menghadiri majelis ta'lim, semangat untuk berukhuwah ya, semangat untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Langkah Bapak Ibu dari mulai pintu rumah ya sampai datang ke rumah Quran ini, dan mungkin nanti dari rumah Quran ini sampai rumah lagi Allah hitung sebagai jihad fisabilillah. Oh, tahu nggak pahala jihad fisabilillah Pak? Hah? Nggak tahu. Nanti saya jelaskan. Saya minta 5 menit ya Pak ya. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ketika dia menjadi khalifah berangkat ya menuju perbatasan Madinah. Ya, waktu itu ibu kotanya Madinah. Padahal dia khalifah, ya, khalifah yang mengantar untuk pasukan jihad untuk menghadapi Romawi waktu itu ya di perbatasan Syria sana. Para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, ngapain juga? Bahasanya orang mana nih? Orang keramat ya. Nah, ya ngapain juga? Ikut-ikutan, udah santai aja gitu ya, santai aja, kan udah ada nih pasukan, udah ada panglimanya, udah ada kopralnya, udah ada jenderalnya, udah ada apa lagi tuh, letnannya. Ngapain juga nganter sampai berpanas-panas? Perbatasannya itu Madinah sampai yang lain itu bisa 40 km Pak ya, berdebu di jalan Allah kakinya. Kata Sayyidina Abu Bakar, biarkan saksi kakiku ini menjadi berdebu di jalan Allah, supaya nanti jangan-jangan amalku yang dulu ya, kalau ngandelin amalnya Abu Bakar kita nggak ada seapa-apanya itu ya Pak ya, tetapi dengan hal yang kecil saja, dengan hal yang berdebu di jalan Allah ya, kakinya ini kan kalau kita berdebu nih dari jalanan itu ada nilainya Pak.
Ada nilainya Bu, seperti Sayyidina Abu Bakar menghantar pasukan jihad untuk pergi berperang. Ya, jangan-jangan amalku ini yang satu-satunya ini berdebu di jalan Allah ini yang Allah cuma terima, masya Allah. Jadi saya yakin nih Bapak Ibu semua kakinya berdebu itu akan jadi saksi yaumil mahsyar, akan menjadi saksi bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang taat pada Allah, ya, orang yang bersyukur pada Allah seperti ayat yang saya bacakan tadi. Ya, Allah nggak mau, ya, bagi Allah kerajinan banget saya nyiksa Bapak Ibu gitu ya, bahasanya ini di surat, ya, di surat An-Nisa 147 itu ya. Kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum. Ya, aku Allah ya tidak akan menyiksa tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Di ayat ini Allah mendahulukan syukur. Bapak kesini bukan hanya Bapak Ibu kesini bukan hanya urusan iman, tetapi urusan syukur. Saya yakin dengan sehat, dengan luangnya waktu, itu nikmat syukur yang diimplementasikan menjadi kehadiran Bapak Ibu semua. Nah, dengan ayat inilah kata Allah nggak kerajinan nyiksa Bapak Ibu lagi. Ibaratnya antara surga dan kita tinggal masalah kematian. Mati OTW surga langsung gitu ya. Amin. Jadi nggak perlu banyak-banyak ditanya di pintu gerbang mahsyar. Nah, ditanya lagi, Pak Manto mana surat-suratnya? Oh nggak, langsung masuk. Ibu-ibu, ya dari anggota yayasan Raudatul Firdaus, mana rombongan masuk? Nggak usah ada pertanyaan, langsung masuk. Nah, amin. Tolongin saya ya Bu, kalau saya nggak ada di rombongan tarik Bu. Berat saya banyak dosa gitu ya. Nah, jadi itu karena apa? Itu karena syukur, bukan karena iman. Karena kalau cuma ngandelin iman, orang Yahudi yang sekarang ngebantai saudara-saudara kita di Palestina itu orang beriman nggak? Pertanyaannya, beriman Bu. Mereka beriman terhadap Allah. Bahkan tauhidnya tuh satu dia Bu. Makanya dia nggak suka dengan orang Nasrani, ya, yang mensekutukan Allah tiga ya. Tetapi apa? Nah, Allah kasih tahu di sini nggak cukup iman hanya untuk meraih surga, tetapi kata Allah ngapain juga ya saya menyiksa kalian kalau kalian sudah bersyukur, kata Allah. Semuanya Allah adalah zat yang maha besar syukurnya. Allah maha besar syukurnya ke kita ya, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih nanti buka puasa dikasih makanan dan sebagainya. Ya, terakhir Bu, manfaatkan Bapak Ibu satu hari Ramadan. Satu hari Ramadan itu nilainya tidak bisa dibalas dengan ketaatan kita 350 hari. Satu tahun berapa? 350 hari ya? Oh, ya, kalau biasa kayak KPU suka ngurang-ngurangin saya. Maaf, 365 hari kalau biasa ngurang-ngurangin. Itu tidak bisa dibalas dengan 360 ya, kalau dikurangi satu bulan 330 hari ya, nggak bisa Bu. Jadi satu hari Ramadan itu harganya sangat luar biasa. Maka dari itu satu hari di sini ya, ini sangat luar biasa. Terakhir kisah dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu saat Mu'az bermimpi tentang dua sahabatnya yang mati syahid, ya, yang mati maksudnya meninggal, ya, yang meninggal. Yang satu ini meninggal sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan, 29 Sya'ban ya. Yang satu lagi meninggal di tanggal 1 Ramadan, ya, meninggal di tanggal 1 Ramadan. Nah, padahal dua-duanya sahabat ini ahli jihad fisabilillah, ya, ikut perang bersama Rasulullah dan sebagainya. Singkat cerita, satu orang yang meninggal ini dihadapkan kepada Allah di mimpinya Mu'az bin Jabal. Lalu orang yang meninggal menemui Ramadan satu hari saja, ya, itu disuruh naik ke tingkat surga yang paling tinggi sampai nggak kelihatan Bu. Kayak kita ngelepas burung tuh, burungnya udah nggak kelihatan tuh di atas, atau ngelepas balonnya udah nggak kelihatan ke atas tuh, ya, saking tingginya derajat surganya orang yang menemui satu hari Ramadan saja tuh. Padahal kita dikasih berapa?
30 sampai 29 sampai 30, kadang-kadang 29 karena 30 tergantung ya. Bayangin satu hari seperti itu tuh artinya Ramadan. Padahal dua-duanya ikut jihad fi sabilillah. Maka dari itu Rasulullah akhirnya Muaz ya terakhir Muaz mengadu kepada Rasulullah tentang mimpinya ini. Kata Rasulullah apa? Ajabta ya Muaz, kata Rasulullah. Apakah kamu heran ya Muaz? Enggak. Jadi satu hari ini derajatnya luar biasa. Maka dari itu jangan sia-siakan satu hari Ramadan. Jangan sia-siakan, apalagi hari-hari nanti menjelang 10 hari terakhir itu sangat mahal, prime time ya, prime time, sangat-sangat prime time, dan Allah pasti akan mengijabah segala hajat kita, dan Allah pasti akan mendengar segala keluhan kita dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya bersyukur ya, saya sebenarnya agak sedikit malu nih ya, karena cuma bisa memberikan tempat pada waktu ini, pada kesempatan ini ya. Semoga ke depan ya kita terus bisa bekerja sama untuk bisa mentakmirkan rumah Quran ini dengan kegiatan Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Ustaz atas sambutan dan pencerahannya dari Rumah Quran Al-Muslim. Baik, Bapak Ibu jamaah Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus, jamaah kegiatan kalimah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu tausiah dan diskusi untuk sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini kita akan membahas atau mengambil pokok bahasan indahnya hidup dalam bingkai Al-Quran, di mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Rohadian Al-Ahad, dengan dimoderatori oleh Bapak Rafiq Kurniawan. Untuk moderator dan narasumber kami persilakan. Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus beserta stafnya Bapak Sumanto, lalu Ketua Dewan Pembina Yayasan Rodatul Firdaus beserta stafnya, Ketua Dewan Pengawas YTNF beserta stafnya. Yang kami hormati Al-Ustaz Abi Darda, Ketua Rumah Quran Al-Muslim. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Rohadian Al-Ahad, narasumber kita yang hari ini sangat luar biasa tentunya. Yang kami hormati Al-Ustaz Furqan Hidayat, yang juga yang luar biasa. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Latif yang support kegiatan ini. Yang kami hormati para guru, para ustaz, para kiai, para khatib, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Rodatul Firdaus yang sangat kami muliakan dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian,
Tentu yang ada di tempat ini, mobil khusus yang ada di tempat ini yang sekarang menghadiri acara kalimah, kajian ilmiah merajuk ukhuwah menggapai hikmah yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus. Tentu sepakat bahwa setiap hari kita selalu disibukkan untuk mengisi daya baterai HP masing-masing. Tapi tidak kalah penting bahwa keimanan kita pun perlu dicas. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah melakukan itu dengan hadir di majelis-majelis taklim yang diikuti oleh masing-masing sesuai dengan seleranya juga. Ada yang di Rodatul Firdaus, ada di majelis taklim, berbagai macam majelis taklim tunanetra. Dan yang paling penting adalah bahwa bulan Ramadan adalah saat-saat yang paling dahsyat untuk ngecas keimanan. Karena di bulan yang mulia di mana segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Maka kami yakin para jamaah yang hadir di tempat ini sudah melakukan itu start dari awal Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan paripurna sampai malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Akan tetapi bagi bapak-bapak yang mungkin karena kesibukannya, karena tugasnya ganda, bisa sebagai menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan, sehingga mungkin belum sempat ngecas keimanannya, maka pertemuan hari inilah bisa digunakan untuk ngecas keimanan. Mulai start dari sekarang, dari pertemuan di Rodatul Firdaus ini, di acara kalimah, nanti akan dicas oleh ustadz kita yang luar biasa. Akan tetapi kalau yang mengecas mulai hari ini tentunya ya mau nggak mau dengan menggunakan fast charging ya. Ya bisa full, bisa enggak lah itu ya wallahu alam lah. Tapi Ustadz Rohdian Alhad akan membantu untuk fast chargingnya nanti ya. Ya hadirin, tema yang akan disampaikan sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu indahnya hidup berbingkai atau berbingkai Al-Quran ya, indahnya hidup dalam bingkai Al-Quran. Baik, waktunya sekarang 14.13. Ya, 14.15 di HP saya. Mungkin tidak sama karena kita belinya tidak bareng ya. Harusnya setengah dua tadi ya, harusnya setengah dua tadi karena memang sesuatu dan lain hal, maka mungkin kita nanti sampai dengan 15.30 ya, kira-kira begitu mudah-mudahan. Untuk itu marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang luar biasa ini, Ustadz yang biasa bisa membawa kita dari ngantuk menjadi tidak ngantuk. Karena ini memang waktunya ngantuk biasanya terutama bagi yang sedang saum ya. Ini harusnya enak-enaknya berada di tempat tidur masing-masing. Tapi bersama Ustadz Rohdian Alhad, nah ini nanti Anda akan dibawa untuk tidak ngantuk. Baik, langsung saja. Waktunya 1 jam 15 menit dimulai dari Ustadz nanti berbicara ya. Baik, pada Ustadz Rohdian Alhad waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja ke laut dalam, membawa ikan tertangkap basah. Terdengarnya sih menjawab salam, tapi kelihatannya lagi puasa nih ya, kelihatan banget puasanya ya. Puasanya ini terpaksa nggak nih kira-kira nih?
Enggak ya. Maka coba jawab salamnya yang lebih semangat lagi, karena di belakang ada yang kelihatan gejala-gejala wafat nih. Ya. Gejala wafat udah mulai nyender. Masya Allah. Ya, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati para calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru saya, para kiai, para asatidz ada di sini, Kersana Al-Mukarram, Pangarsa Abi Darda, Masya Allah, sudah hadir terus setia membersamai kita, istiqomah beliau di dalam kebaikan. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuknya, amin. Ada Pak Imel juga di sini, Rumah Quran Al Muslim, Masya Allah terhiasi luar biasa ya. Dan juga guru saya nih, Masya Allah, sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Furqan Hidayat yang juga mendapatkan hidayat, yang Furqan artinya apa? Pembeda. Wah, makanya unik nih pembawaannya. Luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari beliau, maka nanti kita juga insya Allah belajar juga dari beliau di sesi yang kedua. Alhamdulillah juga hadir bersama saya Pak Sumanto beserta Ibu. Mana Ibu? Ada ya di belakang ya. Tawadhu biasanya di belakang. Dan juga ada Pak Rafiq, Pak Yusuf, Ustadz Hadi, dan MC kita, MC Kondang. Masya Allah, terdengar ya suaranya dari sampai keluar. Saya kepanggil kolbu saya tadi di perjalanan, karena pas nyampe 1:30 ternyata salah alamat. MC berkelas, Masya Allah. Nah, jadi nyampe ke sana, nah perasaan kok sepi. Pas ngelihat lagi ada proses talqin pakai wahfi, loh perasaan udah pada ditalqin, pas masuk kursus tasawuf salah alamat saya nih. Terakhir info saya di TKN Center, ternyata sampainya di sini. Alhamdulillah, ternyata ini lebih akomodatif, Masya Allah ya. Alhamdulillah, cuman sayangnya kurang satu nih, kok nggak ada makan siang ya. Oh puasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, senang sekali. Magnetnya itu luar biasa kalau bersama orang-orang soleh dan solehah ini, ya Allah. Alhamdulillah, senang. Jadi kalau saya kesini itu sebetulnya yang dicas itu saya sama Bapak Ibu nih. Yang kena fast charging ini langsung saya nih, bergetar kalau saya datang ke sini. Ya Allah. Tadi temanya apa ya? Kok saya baru tahu temanya. Apa indahnya hidup dalam bingkai Al-Quran, Masya Allah ya. Ini dia kalau misalkan dengan Al-Quran pas sekali kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah ayat. Nah, sebelum saya bacakan ayatnya, ini adalah ayat yang dimana bulan suci Ramadan itu juga sekaligus perintah puasa. Nah, ini kuis nih ya. Kuis berhadiah 2M. Wah, 2M-nya makasih Mas. 2M ya. Oke, siapa yang bisa menjawab surat apa yang di situ ada Qur'annya sekaligus perintah puasa? Silakan tunjuk tangan. Al-Baqarah, betul. Ayat berapa? 183. Ada yang bilang 183. Oke, coba bunyinya gimana 183 itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
sebelum agar kamu bertakwa. Masya Allah nih ibu yang di depan luar biasa. Namanya siapa Bu? Bu Ulan, Masya Allah. Mbak Ulan nih kayaknya masih muda ya. Mbak Ulan aja ya, Mbak Ulan. Nah, baru 17 plus ya. Oh 17 tahun lebih dikit ya. Lebihnya berapa puluh tahun? Oh ada, Masya Allah, suaminya ada di luar ya, Mbak Ulan ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah di dalamnya ada Al-Quran dan perintah puasa, tapi jawabannya adalah diwajibkan atas kamu berpuasa, bukan perintah akan puasa. Ternyata Al-Baqarah 183 bukanlah ayat yang tepat, itu adalah diwajibkannya puasa. Namun perintah puasa ternyata ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 185 yang di dalamnya ada Al-Qur'annya juga. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan tuh ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau engkau menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Jelas ada perintahnya, maka berpuasalah. Nah begitu ya, di dalamnya ada bulan Ramadan, dalamnya ada Quran yang turun. Quran turun sebagai huda dan sebagai furqan tuh, Ustaz Furqan disebut lagi tuh. Sebagai petunjuk dan pembeda ya, luar biasa. Makanya kita nanti banyak dengerin dari beliau nih nasihat-nasihatnya. Tadi juga luar biasa penyampaian dari Pak Abi Darda, Ustaz Abi Darda ini subhanallah sekali. Kita sekarang dalam posisi prime time kalau menurut beliau, luar biasa. Maka kita menikmati training spiritual. Training spiritual ini hidangan spiritual dari Allah khusus di bulan Ramadan. Coba ada yang tahu nggak Ramadan ini ada berapa huruf? Ayo. Ada 5 huruf. Yang pertama apa? Ra. Yang kedua Mim. Yang ketiga Dhad. Yang keempat Alif. Yang kelima Nun. Ternyata ada maknanya. Nah ya, di dalam bingkai Al-Quran ini ada makna bulan suci Ramadan. Maka rohnya ini bermakna apa? Rahmah. Nah ya, apa arti rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang itu adalah bentuk sebuah romantisnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bikin romantis yang paling, waduh, yang di belakang tuh, wah ya, tiktokers yang belakang. Ini kan lagi live tiktok juga ya, sambil apa? Bermain. Tapi jangan hatinya jatuh, jangan ya. Kita hatinya dibangun untuk Allah. Jadi romantis nih. Apa bukti romantisnya Allah sama kita di bulan suci Ramadan? Bentuk romantisnya Allah, maka Allah hadirkan berbagai keutamaan di bulan suci Ramadan. Allah turunkan apa? Al-Quran. Allah turunkan Lailatul Qadar. Allah turunkan apa lagi? Allah lipat gandakan apa? Pahala sampai berapa kali lipat? 10 sampai 700 kali lipat. Wasaumuli, kata Allah dalam hadis kursi, dan saum itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Maka puasa itu juga adalah bentuk romantis karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Ada sebuah cerita, jeng cerita. Ada sebuah dongeng yang menarik. Ada seorang Robin Hood. Ada yang kenal nggak Robin Hood? Enggak ya? Kalau ada yang bilang kenal nih, kira-kira punya nomor WhatsApp-nya nggak ya? Saya mau ngobrol. Robin Hood ini sedang mencari cinta. Maka Robin Hood menghadapi berbagai rintangan dan tantangannya. Di perjalanan ia menghadapi berbagai musuh yang begitu berat. Semakin dekat semakin berat tantangannya. Luar biasa ya. Maka semakin berat itu kira-kira
kisahnya jadi semakin romantis nggak? Makin romantis. Bayangin kalau nggak berat, udah di depan ada Nyai. Siapa ya guys cita-cita Robin Hood itu ya? Nyai Catherine, coba lagi Nyai Catherine ya. Robin Hood ini nggak ada tantangannya, jadi romantis nggak? Enggak. Nek Mbak Wulan ya dilamar sama calon suami waktu dulu. Kira-kira ada tantangan nggak? Namanya siapa? Pak Tono, mana Pak Tono di sini? Pak Toro, Pak Toro, mana Pak Toro? Oh itu tuh ngacung tuh Pak Toro. Bener Pak Toro yang peci hijau ya? Oh bukan yang itu. Pak Toro, jangan ngaku-ngaku. Karena umurnya juga agak beda. Oh di luar ya. Berarti ada 2 Pak Toro ya? Oh ada 3 di sini. Oh mohon maaf Pak Toro ya, berarti bukan salah Pak Toro, salah saya nih. Nyebut siapa Pak Toro di sini ya? Berarti itu perjuangannya kira-kira berat apa? Susah Pak? Susah. Susah, Masya Allah. Maka semakin susah rasanya semakin romantis ya. Maka juga banyak yang orang puasanya itu puasanya romantis dengan Allah, ada juga puasanya yang ya ala kadarnya biasa aja. Sebelum, oh ini dia. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Toro, selamat datang, silahkan. Pak Toro membuktikan cintanya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Bapak Ibu semua ini puasanya lancar semua nggak ngomong-ngomong? Insya Allah ya, ada yang sudah batal nih. Ibu-ibu yang udah ada ya, datang tamu Bu, bulanan ya. Alhamdulillah ya, itu keringanan dari Allah ya, Masya Allah. Jadi sampai di mana tadi? Abi Toro ini ya, perjuangan ya. Maka Abi Toro pun melakukan perjuangan yang begitu berat, maka hasilnya romantis. Sama kalau lagi puasa ada nih ya, ini mah orang sono nih, bukan teman-teman, bukan orang sono nih ya. Orang sebelah sono tuh jauh tuh ya, 60 kilo lah kalau dari sini tuh. Tapi katanya pindahan dari sini. Enggak, orang sono itu makannya itu sahurnya. Karena biasa makan 3 jam sekali, maka sahurnya 3 piring gitu. Makan sahur 3 piring, habis itu sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi, bangun lagi, pas bangun zuhur. Sholat duhur, pas sholat duhur tidur lagi, bangun lagi, asar, habis asar nyari takjil, habis nyari takjil buka, ya dari mana perjuangannya? Ya Allah ya, tapi luar biasanya nih teman-teman, Raudhatul Firdaus, Masya Allah. Pas sholat sebelum sholat subuh, makan sahurnya juga cuma seteguk air. Itu makan sahur apa lagi nggak punya duit ya? Makan sahur secukupnya. Setelah itu sholat subuh, sholatnya juga ke masjid, Masya Allah. Habis itu dilanjut dengan apa? Tadarus sampai isyraq, istiadah, istikharah, lalu dilanjut sholat duha ya. Baru dari situ tawajuh, zikir khafi, tawajuh sambil ngeces, nggak apa-apa. Iya kan? Yang namanya zikir khafi gitu kan, saking nikmatnya terbawa tidur nggak apa-apa, sambil kondisi berzikir. Setelah itu ada yang mau dipijat, Masya Allah, Alhamdulillah. Lalu tiba-tiba berbondong ada sekitar 150 klien di belakang. Waduh, Masya Allah ya. Mereka semua berbaris pengen dipijat sampai zuhur. Kita break dulu zuhur, sholat lagi. Habis itu apa? Baca Quran, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong sudah juz keberapa nih baca Qurannya? Wah, ada yang sudah juz 31. Perasaan juz cuma udah 30 ya. Nih, sekarang ada kuis lagi nih. Berhadiah 50.000 rupiah dalam bentuk saldo GoPay. Soalnya nggak bawa cash nih ya. Gak apa-apa ya, saldo GoPay ya. Oke, ini hadiahnya 50.000 nih. Iya, ada yang bisa jawab? Oh belum ya pertanyaannya. Oke, maaf ya, berarti saya yang salah ya. Saya belum nanya. Oke.
Pertanyaannya belum ada ya, jadi nggak ada yang bisa jawab ya. Pertanyaannya begini. Nah, Oh iya Bang, ya. Makasih. iya udah kan, makasih kan. Udah nyampe ya Pak. Udah Bang, makasih, gopaynya udah nyampe. Sebentar, belum. Jadi begini. Kalau Lailatul Qadar itu malam keberapa? Bukan itu pertanyaannya, bentar. Belum. Malam ganjil. Di mana? 10 terakhir di bulan Ramadan malam ganjil. Berarti mulai ke malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, ya ini kalau ini dapat semua nih. Bentar dulu, ini seleksinya nanti makin susah. Yang kedua, nih, malam Lailatul Qadar itu diturunkannya apa? Al-Quran. Lalu kalau nuzulul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran. Diperingatinya tanggal berapa? 17 Ramadan, pintar, Masya Allah. Pertanyaannya. Ini baru pertanyaannya. Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran yang mana tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kok peringatannya malah tanggal 17? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Sekarang mulai ya, belum ada yang ngacung nih kelihatannya. Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, tapi kan Lailatul Qadar juga diturunkannya Al-Quran. Betul tidak? Tadi kan ibu bilangnya gitu ya. Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Kenapa peringatan turunnya Al-Quran malah 17 Ramadan? Yang mana itu belum masuk ke 10 malam terakhir. Ada yang bisa jawab? Ayo. Nah, sekarang mulai tawadhu semua nih. Tawadhu nih semuanya nih. Ayo saldo nih, gopay 50.000 dulu. Ada yang mau? Ayo, nah ini ibu dulu nih, ibu siapa? Ibu Elhimah ya? Karena itu turunnya wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya wahyu itu wahyu apa nih maksudnya? Wahyu ilahi. Wahyu ilahi itu apa? Wahyu ilahi itu apa? Perintah dari Allah, Al-Quran. Al-Quran. Terus kalau Lailatul Qadar gimana? Turunnya apa dong? Turunnya Al-Quran, terus turunnya pahala. Iya. Jadi kalau 17 Ramadan turunnya wahyu ilahi, kalau Lailatul Qadar turunnya Al-Quran begitu ya. Oh gitu ya, iya. Tapi bagus, Ibu ya, jawabnya bagus ya. Jadi turunnya Al-Quran juga gitu ya. Tapi permasalahannya begini, kenapa? Kan itu misteri Lailatul Qadar. Dan di setelah itu, coba ada lagi yang bisa jawab satu orang. Oh itu di belakang tuh, Pak Mirzam, boleh Pak Mirzam sampaikan mic-nya. Karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, dimulai dari tanggal 17 sampai di malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi kan Al-Quran itu turun surat pertama, surat Al-Alaq. Di tanggal 17 itu turun ayat pertama sampai ayat kelima. Dan di malam Lailatul Qadar itu surat Al-Alaq semuanya. Mungkin. Mungkin ya. Oh iya, belum yakin. Masya Allah. Jawabannya 50% betul. Oke ya, 50% betul. Tapi belum, masih 50%. Jadi saldonya gopay 25.000. Oke, tadi udah setengahnya betul. Ada lagi? Coba, nah ini Bapak ini nih. Setengahnya betul. Ya, untuk pertanyaan yang barusan, setahu saya Al-Quran itu turun ke langit ke dunia secara utuh
yaitu malam tanggal 17. Kemudian di malam-malam 10 terakhir ganjil itu secara berangsur-angsur itu yang saya tahu. Sama yang tadi, sama. Idem. Berbeda, kalau yang tadi berangsur-angsur surat Al-Alaqnya adalah 17 ya. Kalau ini adalah pas Lailatul Qadar berangsur-angsurnya gitu ya Pak ya? Ya, pas yang 17 Ramadan seluruhnya gitu ya Pak? Oke. Hampir, aduh hampir ya Allah, hampir sekali Masya Allah. Bagi dua. Ya, tidak ada, ya Alhamdulillah, nggak ada aja ya, nggak ada dulu ya. Nanti ada lagi kuis, ada lagi kuis. Tenang. Oh boleh nyoba? Iya, boleh. Terakhir. Ada jawab. Ya. Di tanggal 17 Ramadan itu pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, maka turunnya Iqra. Kalau di malam-malam terakhir Lailatul Qadar itu adalah malam-malam 1000 malam yang terbaik, di mana turunnya Allah menjanjikan amal ibadah seseorang itu sama dengan mengerjakan ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Ya, makanya itu dimaknai sebagai amalan dalam Quran gitu, amalan dalam Quran karena diturunkan oleh Lailatul Qadar. Iya, siap, terima kasih. Masya Allah. Hampir, Masya Allah. Yuk, coba kita bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari kita fokus ke ayat yang pertama. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, menurunkan. Hu di sini apa? Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kita bahas ya kalau begitu ya. Nah berarti ada pengetahuan baru ya dalam kajian ini. Jadi kalau nanti ditanya sama anak-anak kita bisa jawabnya. Kadang ada orang tua yang nggak bisa jawab. Mah, Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran 10 malam terakhir, kok peringatannya 17 Ramadan? Kata orang tua, bener juga ya, saya juga tahu gitu ya. Nah nanti insya Allah nggak akan ada jawaban seperti itu. Jawabannya bagaimana? Dua-duanya betul, namun yang pertama adalah Lailatul Qadar dulu. Jadi di malam Lailatul Qadar itu menjadi wasilah lebih baik dari 1000 bulan karena Quran turun jumlatan wahidatan. Diulang apa? Jumlatan wahidatan. Apa maksudnya? 30 juz penuh. 30 juz penuh ya, secara utuh. Kemana? Ke langit dunia. Namanya adalah Baitul Izzah. Nah, jadi belum sampai ke Rasulullah, baru sampai kemana? Baitul Izzah. Baru nanti di Ramadan berikutnya barulah turun ayat pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq 5 ayat. Itulah di tanggal 17 Ramadan. Maka kalau kita menghitungnya dari mulai berangsur-angsur, maka harusnya surat yang pertama, nah ini menjadi ada pertanyaan berikutnya. Kenapa surat yang pertama turun Al-Alaq tapi di Quran mulai pertamanya Al-Fatihah? Nah ini terjawab. Karena Quran turun berangsur-angsur menyesuaikan kondisi waktu itu, maka turun yang pertama adalah Al-Alaq. Tapi Al-Quran jumlatan wahidatan, dari Lauhil Mahfudnya, dari Allah menuju Baitul Izzahnya sudah diawalinya dengan Fatihah, akhirnya sampai ke An-Nas. 30 juz sudah teratur berurutan. Nah sudah jelas sekarang?
Nah, jadi jumlatan wahidatan, satu Quran full 30 juz turun kemana tadi? Langit pertama, Baitul Izzah. Baru berangsur-angsur di Ramadan berikutnya, ya itu baru 17 Ramadan. Jelas ya? Jelas. Jumlah juz Quran berarti berapa? 30 juz. Surat berapa? 114. Ayat berapa? 6.666. Itu menurut tafsir jalan lain. Kenapa jalan lain? Itu ngitungnya dari mana, Bu? Udah ngitung sendiri atau belum? Belum. Jumlahkan. Al-Fatihah ada berapa? Al-Baqarah 286, terus diturunkan sampai ke An-Nas, jumlahnya 6.236. Nah ya, ini bingkai Al-Qurannya, dapat ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah tahu nih Quran ya. Jadi Ramadan itu rohnya apa tadi? Rahmah. Maka Allah mendudukan rahmah berbentuk Al-Quran, dilipat gandakannya Lailatul Qadar. Maka yang kedua adalah mim. Berhubung sudah jam 6 kurang ini, Masya Allah saya lanjut nih, lebih cepat. Harus agak ngebut, ya kan? Nah, coba kirim tombol. Nah gitu kan, harus cepat berarti saya ngomongnya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah mim. Yang mim ini adalah artinya maghfirah. Oke, yang kedua adalah huruf apa? Mim. Mim ini bermakna maghfirah, ya. Maka yang pertama, 10 pertama adalah rahmah, 10 kedua adalah maghfirah. Arti maghfirah apa? Ampunan dari Allah. Allah menghadirkan ampunan oleh kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Saya menyampaikan lagi karena nggak pakai mix ya. Iya, jadi ya juga harus dapat. Oke ya. Ya betul, Masya Allah Mbak Wulan, 100 lagi buat Mbak Wulan. Ya Masya Allah. GoPay. Siap Mbak Wulan, kirim WhatsApp ke saya ya. Saya kirim sekarang GoPay ya. Ya sambil ceramah nih ya, kita kirim GoPay ke Mbak Wulan. Nomornya berapa ngomong-ngomong? 08 111 57878 2. Udah, bener nih. Gak salah nomor, atas namanya siapa? Oh, Dani ini atas nama suami ya? Oh iya. Oke, bentar ya Bu ya. Saya ceramah dulu boleh nggak? Boleh. Boleh ya, saya ceramah dulu ya. Ntar saya kirim insya Allah ya. Buat ongkos pulang lumayan kan? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bantu saya Mbak Wulan. Sampai di mana tadi? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan memberikan ampunan, ya, bagi dosa-dosa kita yang lalu. Maka kita saat ini kita mintakan sama Allah adalah mintakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jamaknya, kalau Bapak Ibu yang mimpin itu gimana jatuhnya? Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Nah gitu ya. Nah itu karena pada jamak semua jadinya seperti itu. Jadi bukan shaghira tapi shighara. Nah gitu ya. Oke, jadi kita mintakan ampunan atas nama kita dan kedua orang tua kita, leluhur-leluhur kita, karena kita biasakan seperti itu biar anak-anak kita juga sama mendoakan untuk kita. Ada sebuah cerita lagi. Nah, ini seru nih kalau ceramah pakai cerita kan? Ceritanya namanya Tolhah bin Ubaidillah. Saya lanjutkan saja ke Dhod ya. Dhodnya itu apa? Ada yang tahu? Domanah, jaminan surga. Terkait maghfirah dan domanah ini ada kisah dari sahabat Nabi bernama Tolhah bin Ubaidillah. Diulang siapa?
Oke, coba sekarang tangannya ditunjuk ke atas. Tangannya semua ditunjuk ke atas. Ditunjuk ke atas, tangan kanan ditunjuk ke atas semua. Tunjuk ke atas semua. Pegang yang kanan, bahu sahabatnya yang kanan. Pegang bahu sahabatnya yang kanan. Sahabatnya yang kanan. Itu yang kiri Mbak Ulan, yang kanan Mbak Ulan. Ikuti kata-kata saya, sahabatku. Tadi Ustadz cerita tentang sahabat Nabi. Siapa namanya? Masih ingat nggak? Jawab sahabatku. Namanya siapa? Talha bin Ubaidillah. Suatu ketika, belum Bu, ini yang belakang udah mulai rusuh soalnya. Ini buka masih lama nggak buka. Tenang Pak, adzan asar aja belum. Tenang ya, jangan mulai rusuh di belakang. Sudah Pak, jangan berteman Pak. Sudah, jangan berteman. Oke, sekarang bagi-bagi GoPay dulu nih. Bagi-bagi GoPay dulu. Bagi-bagi GoPay. 25.000 dulu ya. Tadi 50.000-nya udah soalnya. Saldo saya nipis nih soalnya nih. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke saldo GoPay berikutnya. 25.000 dulu. Oke, Bapak Ibu. Sahabat siapa namanya tadi? Talha bin Ubaidillah. Beliau menyaksikan ada dua sahabat yang begitu dekat sekali. Sahabat yang pertama itu sangat soleh sekali, ibadahnya rajin luar biasa. Dan ketika berperang ia pun gugur di medan perang sebagai syahid. Ya, jadi mati syahid sahabat yang pertama. Lalu sahabat yang kedua, ia meninggalnya lebih akhir, setahun berikutnya meninggalnya. Ya, meninggalnya setahun berikutnya. Lalu beliau meninggal wafat dalam keadaan tertidur. Jadi sahabat yang pertama wafatnya dalam keadaan mati syahid, lebih soleh daripada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua nggak lebih soleh, wafatnya dalam keadaan tidur. Tapi Talha bin Ubaidillah melihat sahabat yang kedua derajatnya di sisi Allah di surga itu jauh lebih tinggi dari sahabat yang pertama. Bahkan bandingannya seperti langit dan bumi, jaraknya bahkan lebih dari itu. Berarti jauh banget nggak nih? Padahal sahabat yang pertama soleh banget, lalu juga mati syahid. Pertanyaannya, 25.000 pertama. Yang kedua berarti ya, tadi 50.000 udah nih, Mbak Ulan nanti ya, insya Allah. Ya, kenapa kok sahabat yang kedua itu derajatnya lebih tinggi, sedangkan sahabat yang pertama lebih soleh daripada sahabat kedua, mati dalam keadaan syahid? Ya, tuh Bapak, 1, 2 nih, 1, 2 dulu. Ya. Iya, betul. Jawabannya karena sahabat yang kedua memiliki usia yang lebih panjang, jadi memiliki kesempatan ibadah yang lebih banyak. Insya Allah. Lanjut. Hampir. Sahabat yang kedua usianya lebih panjang, jadi dia menemui bulan puasa Ramadan. Kenapa? Sahabatnya kan lebih panjang usianya, jadi dia menemui puasa Ramadan tahun yang akan datang. 100 buat Bapak yang kedua. Masya Allah. Pak Mirsa tolong dicatat nomor handphonenya ya, nanti saya kirimkan. Mau GoPay atau OVO Pak? GoPay. Oh iya, GoPay. 25.000. Tenang Bu ya, tenang Bu ya. Tadi duluannya Bapak itu, tenang, sabar Bu, sabar. Jangan anarkis Bu, tenang Bu. Saya masih mau hidup Bu ya. Tolong ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah sudah dapat nih ya. Yang kedua, Masya Allah. Maka betullah, bertanyalah Talha bin Ubaidillah dengan penuh tanda tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kondisinya seperti ini? Jawab Rasulullah, kenapa engkau heran? Kan sahabat yang kedua telah menemui bulan suci Ramadan yang di situ bersungguh-sungguh. Berarti, ya,
Kalau seperti itu ceritanya, berarti Ramadan itu nilainya lebih utama bahkan daripada mati syahid. Itu alhamdulillah. Maka satu-satunya doa bolehnya panjang umur, doa boleh kalau minta panjang umur, doanya apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkahan untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikanlah. Sampaikanlah apa maksudnya? Panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Betapa kemuliaannya, Masya Allah. Itulah jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung masuk ke yang keempat, yaitu apa? Alif dulu. Alif. Ada yang bisa nggak nebak alif apa? Ayo, tunjuk tangan. Yang benar 25.000 berikutnya. Ayo. Nggak apa-apa lah, di sini bangkrut demi Bapak. Enggak lah segitu ya. Ayo, ada yang tahu? Alif. Bukan sendiri. Alif ini maknanya adalah Aminah. Aminah artinya adalah aman. Dari apa? Siksa neraka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Artinya, yuk cung tangan 25.000 berikutnya. Ayo. Ini yang ngerti ini para ustadz-ustadznya di depan. Oh, ini yang belakang begini. Ayo, artinya mudah-mudahan dapat paham biar terus soalnya Bapak nih. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukakannya pintu-pintu jannah dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Masya Allah. 25.000. Yang ketiga, alhamdulillah. Dicatat Pak Mirzam tuh. Pak Mirzam lagi nyatetin, Masya Allah ya. Ini Pak Manto saldo RF masih ada nggak nih? Loh, kok gimana nih ngambil dari saldo RF? Tenang Mbak, terus tenang Mbak. Kita nggak dari saya insya Allah ya, insya Allah beres. Baik, alhamdulillah. Gimana tadi? Idza itu artinya ketika. Jaa artinya apa? Datang. Ramadan, bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat, dan ditutup, dikunci. Abwabun nar, pintu neraka. Wa sufidatisy syayatin, dan dibelenggulah setan-setan itu. Setan dari kalangan jin yang dibelenggu. Kalau dari kalangan blue jin mah nggak dibelenggu. Nah, apa yang dari kalangan blue jin yang bisikin ke temannya, ini ceramah masih lama nggak ya, ini pulang dulu. Nah, itu adalah setan dari golongan blue jin gitu ya. Yang pengen buru-buru pulang ya, kayak kalau dalam bahasa Jermannya itu bujur asupan. Ada yang tahu bujur asupan? Susah mau duduknya tuh maninah susah itu. Pengennya tuh, aduh, ganti lagi posisi gitu ya. Ya? Oh gitu ya, nggak kedengeran tapi. Oh yang penting GoPay jalan, iya gitu. Tenang, GoPay masih ada kok, masih, insya Allah masih ada. Lanjut ya untuk GoPay berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke mana? Aminah ya tadi. Aminah berarti diamankan kita dari siksa neraka. Sudah Allah jamin seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu Nun. Nun ini ada yang tahu? Nur, cahaya. 5 juta dalam bentuk Fatihah. Oke, ada yang tahu nggak suratnya? Yang Allah itu adalah cahaya. Suratnya surat Nur. Ada yang hafal nggak? Allahu nurus samawati wal ard.
Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Lanjut. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, itu ya suratnya ya, luar biasa. Quran surah Nur. Nah, itu ya, Pak Agus. Pak Agus. Nur, ya artinya cahaya. Maka ketika seseorang itu betul-betul ia fokus kepada Allah, yang itu pagi sampai petangnya ia melakukan siyam, yang itu malamnya ia melakukan qiyam, setiap hari setiap detiknya zikirnya, khofinya pun jalan, zikir jaharnya pun lancar, Masya Allah. Maka Allah akan berikan kepada kalbunya berupa cahaya. Cahaya ini luar biasa, cahayanya begitu terang sehingga kalbunya terasa bahagia karena bersama dengan Allah. Maka meskipun ia masih banyak utang, cicilan belum lunas, token pun nyala terus, listrik udah hampir dicabut. Aduh. Jadi yang ketawa ini yang berarti yang ngalamin nih kelihatan. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan yang di sini semuanya pada jadi orang-orang yang kaya, kaya di dunia dan di akhirat, kaya harta dan kaya hati, terbebas segala jenis utang perutangnya. Tidak lebih tinggi aminnya, berarti utangnya dikit-dikit semua. Alhamdulillah ya. Kolbunya itu tenang. Tahu nggak buktinya? Ciri-ciri orang yang kolbunya tenang. Dia ahli zikir, kelihatan dari wajahnya sekarang. Kalau ahli zikir itu wajahnya pengennya senyum mulu. Kelihatan persis kayak sekarang itu pada senyum nih. Atau tiba-tiba jadi senyum ini kayaknya. Kalau kolbunya tidak dipenuhi cahaya, sebanyak apapun harta malah makin stres, malah makin susah, malah terjerat kasus korupsi timah. Ya Allah, ya ini sekarang nih ya, lagi kasus ya, banyak yang terseret, Masya Allah ya, luar biasa, banyak yang terseret. Sampai istrinya pun terbawa-bawa. Sampai ada yang salah nyerang, malah nyerang Dewi Sandra. Saya lihat akunnya diserang padahal salah orang. Itu kira-kira istrinya tahu nggak? Nggak tahu, kalau saya kan nggak bisa. Tapi kalau istri saya adalah paling pintar nyari duit. Dimanapun saya simpan meskipun 15.000 di celana yang paling dalam, bisa ketemu itu paling pintar nyari duit. Nah, sampai di mana tadi Nur ya? Nur kok jadi ke situ ya? Maaf ya. Maaf. Ini mah cuman curhat doang. Enggak kok, istri saya mau solehah istri saya. Itu buat bercanda aja biar lucu ya. Sebenarnya mah aslinya mah ya enggak. Enggak salah. Langsung enggak salah. Doakan ya, kita saling doa ya. Semoga istri kita menjadi istri yang soleh. Solihah, kok amin, solihah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka nur ini adalah cahaya. Yuk kita bareng-bareng yuk zikir dulu yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah ya, biar kalbu kita itu semakin bersih, karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gimana caranya biar kita hidup menjadi indah? Gimana caranya biar hidup indah dalam bingkai Al-Quran? Maka salah satu toolsnya agar hidup kita indah ada dari Rasulullah. Jaddidu imanakum, perbaharilah selalu imanmu wahai sahabat. Qila, para sahabat pun bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?
Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Yuk zikirnya diperkuat, ya khofinya dipertajam. Ibadah-ibadah yang zikir itu akan ada asarnya, dampaknya yaitu ibadah jadi ringan, maksiat jadi berat. Kadang kita itu kalau iman lagi naik gampang turun, iman lagi turun susah naik. Nah, gimana caranya kata Rasulullah? Perbanyak zikir. Zikir yang berikutnya yaitu Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Demikian Bapak Ibu semua, kita singkat lagi. Tadi Ramadan ada berapa huruf? Yang pertama apa? Yang bermakna rahmah. Yang kedua adalah mim, yang bermakna taufik. Yang ketiga adalah qad, yang bermakna dhamanah, artinya jaminan surga. Yang keempat alif, yang bermakna aminah, yang artinya aman dari siksa neraka. Yang terakhir adalah nur, yaitu cahaya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tercahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Sudah kita simak bersama, yaitu sebuah materi yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu indahnya hidup dalam bingkai Al-Quran. Masih ada waktu 10 menit lagi. Untuk itu silakan bagi para peserta yang akan bertanya, 3 orang saja. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Jadi berasa pilpres. Silakan, ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak kelihatan ini kalangan banyak orang. Nama saya Nur Khalid Pak Ustadz dari Kota Tangerang Selatan. Mau bertanya, tadi kan sudah disebutkan bahwa setan-setan terganggu dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa di akhir-akhir ini gitu kan? Mungkin ada apa ya, tafsir-tafsir Quran yang bisa memberikan pencerahan kepada kita gitu. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak berpuasa itu makanya sambil jalan, sambil ya pokoknya begitulah, terang-terangan, yang merokok, ngopi di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan itu banyak gitu kan. Itu kan termasuk godaan setan kalau menurut saya gitu Tat. Berarti kan itu setan gak dibelenggu, berarti masih ada gitu. Nah, itu gimana tuh Tat pencerahannya Tat? Terima kasih. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari Tangerang Selatan juga. Yang saya tanyakan persis hampir sama dengan Pak Nur Khalid. Itu saya pernah di perjalanan juga. Nah itu saya menemukan orang yang merokok gitu. Nah terus bagaimana kita cara menegurnya, karena memang di situ di banyak orang, terus kadang di situ kan tidak tahu itu ada yang punya penyakit, ada yang gimana. Kalau misalkan lagi puasa gitu kan nggak boleh gitu kan, jangankan lagi puasa, nggak lagi puasa pun nggak boleh menghisap rokok. Nah itu cara menegurnya gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang super sekali, pakai sin besar. Masya Allah, luar biasa. Iya juga ya, bener juga. Kenapa ya gitu ya? Loh, kok bener? Oh satu lagi. Oh ditampung dulu. Oh ya boleh. Mbak Ulan, mana? Pak, 1 menit saja. Saya sambil ngirim GoPay ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi ulang Ustaz. Tadi ini keluar tema. Ini ada firman Allah. Saya lupa surat apa. Maka saya pengen tahu surat apa tentang syirik. Yang bunyinya Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, disitu saya lupa maju nadalika liman yasha, itu surat apa ya Ustaz? Saya lupa di situ. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Berarti ada 3 pertanyaan. Oke ya. Ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan betul ya. Maka pertanyaan yang pertama adalah tadi kenapa kok di bulan suci Ramadan kok setan dibelenggu, tapi masih banyak kemaksiatan yang merajalela, yang puasa juga enggak, yang ngerokok di mana-mana, bener ya? Betul ya? Masya Allah. Ya ini dia nih PR buat saya nih, buat kita semua. Jadi memang untuk menggoda hati kolbu manusia itu ada 2 sumber. Ada berapa? 2 sumber. Yang pertama adalah minal jinnati wan nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari golongan apa nih? Minal jinnati wan nas. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ada seorang pribadi yang dulunya betul-betul menjadi hambanya Allah, mendapatkan gelar yang luar biasa tinggi, Al-Abid, Ar-Raqi, Al-Zahid, Al-Khazin, Sayyidul Malaikah, Khazinul Jannah. Nama ini adalah disebut dengan nama Azazil. Beliau disuruh, Azazil ini disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar. Dia pun menolak dan dia pun menyombongkan diri. Maka pribadi ini adalah kecewa. Kecewa di dalam bahasa Arab artinya adalah ablasa. Pribadi yang kecewa namanya adalah iblis. Maka terkait setan kita harus belajar ilmu setanologi dulu. Ya. Setanologi ini ilmu tentang setan. Maka iblis itu adalah pribadi yang kecewa karena disuruh oleh Allah sujud tapi tidak mau. Kecewa pasif disebut ablasa. Maka iblis seketika ia mulai menggoda yaitu kecewanya aktif, menyesatkan. Nah, menyesatkan dalam bahasa Arab ini artinya syaitana. Ulangi, artinya apa? Syaitana, shin, to, dan nun. Syaitana, menyesatkan. Maka syaitana ini ada pribadinya, namanya adalah syaitan. Nah, syaitan berarti yang menyesatkan, pribadi yang menyesatkan. Dari mana pribadi yang menyesatkan? Dari golongan minal jinnati wan nas. Maka setan yang dibelenggu dalam maksud hadis Imam Bukhari dan Muslim ini, nah ini hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Menurut pakar hadis yang bernama Abu Hasan, ya, Abu Hasan ini beliau berpendapat bahwa maknanya adalah hakiki, memang setan dalam bentuk jin ini dibelenggu. Tapi setan dalam bentuk manusia ini nggak dibelenggu. Maka terkadang kita juga bisa tergoda oleh setan yang bentuknya manusia. Jadi wajar kalau memang ternyata ada yang masih kegoda. Yang mengasih kegodanya apa? Yang jualan siang-siang, ya kan? Sini mampir dulu, haus kan nih, ada minum. Itu setan dalam bentuk manusia. Tapi kalau dagang doang tidak mengajak itu nggak masalah, gitu ya.
Yang kedua adalah dari godaan itu dari al-hawa. Diulang apa? Al-hawa. Al-hawa ini diterjemahkannya menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu ada di dalam diri. Ya, menurut para ulama disebutkan hawa nafsu itu adalah syahwat. Ada 4 jenis. Syahwatul batni, syahwatul farji, syahwatul kalam, dan syahwatul naum. Nah, gitu ya. Jadi syahwat ada berapa? Ada 4 ya. Nah, jadi syahwat apa yang pertama? Syahwatul farji. Apalagi? Syahwatul batni. Apalagi? Syahwatul qalam. Apalagi? Yang sekarang lagi merajalela syahwat apa nih? Naum ya. Kelihatan mulai nyender di belakang ya kan, syahwatul naum gitu ya. Nah, itu hawa. Ngantuk gitu ya, ngantuk. Iya, itu hawa namanya. Nah, ya. Jadi itulah al-hawa. Berarti dari mana tuh munculnya pengen merokok, pengen makan? Dari hawa. Hawa nafsu itu kalau nggak biasa dikekang, dia akan menjadi tuan kita. Makanya dikekangnya gimana? Dalam dalilnya, aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Bukankah engkau pernah melihat ada orang yang menjadikan ilahnya, menjadikan Tuhannya adalah hawanya? Terus aja diperturutkan itu hawa nafsu itu, terus diperturutkan. Masya Allah. Ya, ini dia. Sekarang masuk ke yang ketiga. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan atau syirik. Itu ya. Itu ininya ya. Dan selain syirik itu diampuni. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia sedang melakukan dosa yang besar. Dosa yang paling besar itu ada 10. Ya, yang pertama adalah syirik. Yang kedua meninggalkan sholat. Yang ketiga durhaka kepada orang tua. Yang keempat adalah zina. Sampai 4 dulu nih. Ada lagi yang lain, judi segala macamnya. Tapi syirik nomor yang pertama sampai susah diampuni. Nggak bisa diampuni. Ya, yang syirik. Maka hati-hati, jauhkan kita dari syirik. Demikian ya, nanti pembahasan syirik mudah-mudahan ada saya diundang lagi. Insya Allah ya, khusus ya. Demikian karena sudah masuk kelihatannya ya, saya kembalikan lagi ke moderator waktu asar. Baik, itulah tadi materi pertama di sesi yang pertama, yaitu indahnya hidup dalam bingkai Al-Quran yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rahdian Al-Ahad. Semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang kita dapat. Wah, suasananya sudah kurang kondusif ya. Untung waktunya sudah berakhir ya. Tapi kita nanti akan sambung di sesi yang kedua dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara di sesi pertama ini banyak hal yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Silakan para mitra bakti untuk membantu teman-teman yang hendak ambil air wudhu.